Gimana Ibu Jum, Pak Taufik? Oke, Pak. Kita mulai saja atau kita tunggu beberapa saat lagi? Bisa dimulai aja kali Pak Heri. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru Sakti dari seluruh penjuru Indonesia. Kita kembali lagi bertemu di ruang virtual ini. Ruang virtual yang mahal menurut saya Bapak Ibu. Jadi insya Allah malam ini akan menjadi rangkaian terakhir kegiatan belajar kita, tetapi bukan yang paling terakhir karena nanti akan ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Insya Allah malam ini kita akan mendapatkan materi bagaimana untuk menggunakan akun lisensi A1 kita yang sudah kita dapatkan. Dengan narasumber pertama yaitu Bapak Muhammad Taufik SPD MPD dan narasumber kita yang kedua Ibu Jumiati SPD MPD. Baik Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja kami serahkan kepada Bapak Taufik dan Ibu Jumiati. Kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru dan Sakti ya. Seluruh Nusantara ya Indonesia. Alhamdulillah pertemuan pada kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan agen nih. Baik mulai dari template agen yang sudah ada maupun custom agen yang dikustomisasi. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, para hidayah dan para sahabatnya, serta kita umatnya, umat Islam, yang insya Allah mendapat syafaat dari Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Heri, selaku Ketua MGMP Matematika SMA Partai Negara, pada Bapak Ardono, dan mungkin berhalangan hadir pada kesempatan ini, Ketua Komunitas Belajar, Presiden Mahakam. Baik Bapak Ibu, kita langsung izin share screen untuk materi pembuka sebelum praktek ya. Ya, baik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplorasi ya. Ini eksplorasi lebih jauh, aplikasikan AI atau pekerjaan artificial intelligence untuk membangun pembelajaran yang siap masa depan. Sama saya, Master Trainer Lepet, dengan saya mau tentang SPDMPD dan Ibu Jumeri SPDMPD. Kemarin sudah ya Bapak Ibu profilnya. Dan ini juga sudah dikenalkan kemarin ya, dari pengguna menjadi ke perancang ya Bapak Ibu. Jadi kita perancangnya ini adalah untuk asisten kita sendiri ya. Jadi bukan untuk dibagikan kepada murid ya. Pengguna tool jadi perancang solusi. Jadi saya ini perlu ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi makanya Bapak Ibu yang merancang supaya solusi untuk mempermudah daripada Bapak Ibu itu sendiri yang Bapak Ibu yang mengetahuinya ya. Nah, ini seperti kemarin ya, dari nol menjadi sebuah agen kreator ya, atau membuat agen atau mengkreasi agen dalam 2 jam ke depan ya. Nah, pertama adalah template agen. Jadi nanti template agennya ada, ini contohnya 3, sebenarnya banyak ya Bapak Ibu ya. Ada prompt post, quiz tutor, nah ini post. Jadi kalau prompt post ini yang untuk
membuat prom aja ya Bapak Ibu. Jadi misalkan kita pengen buatkan prom tentang apa, nanti dia akan buatkan prom seperti ini. Kalau ini untuk kuis, ini untuk pelajaran. Nanti membangun satu custom agen. Nah ini juga nanti Bapak Ibu bagaimana mengintegrasi workflow-nya, merancang AI agen, testing dan nanti soal Ibu juga nanti di bagian custom agen ya Bapak Ibu. Nah ini juga nanti untuk menjadi sebuah tugas ya Bapak Ibu yang akan dikumpulkan di link penugasan. Alhamdulillah akun Microsoft untuk educator Bapak Ibu dari Microsoft Elevate for Educator Bapak Ibu sudah terima yang sudah mengajukan ya, karena maksimal 10 hari dari pengajuan insya Allah akan mendapatkan di email masing-masing. Nah, email dan passwordnya didapatkan di email yang Bapak Ibu daftarkan ya. Jadi biasanya nama belakangnya aja yang beda ya. Jadi @educator.elevate.id ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini namanya seperti Ibu Jumiati Samboja ya, biasanya sama nanti isi depannya dengan @nya yang beda. Berarti ini adalah akun Microsoft A1 dan passwordnya pasti ada juga di dalam email Gmail Bapak Ibu. Nah, login di office.com atau sekarang m365.cloud.microsoft. Nah ini Bapak Ibu kalau di sini lebih di cloud Microsoftnya lebih Copilotnya lebih ada agennya ya Bapak, lebih mantap aja karena agen sendiri. Kalau buka di sini Copilotnya biasanya untuk chat-chat yang biasa kita sebagai pengguna. Nah kalau di sini bisa pengguna juga sebagai perancang. Cara aktivasi akun Microsoft for Educator Bapak Ibu kemarin juga sudah dibuatkan tutorial ya Bapak Ibu dari Ibu Jumiati. Nah ini Bapak Ibu bisa sign in karena sudah ada akunnya dan passwordnya. Masukkan emailnya atau akun Microsoft A1-nya @educatorelevate.id, kemudian masukkan passwordnya dan sign in. Kemudian ini contohnya ini ini ada tim ya, tim Elevate ya. Nah, Gayatri.Larasati Educator Next ya. Kemudian ada autentikator dari Microsoft Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai salah install di HP-nya Bapak Ibu ya, di handphone atau di gadgetnya untuk scan barcode-nya ke depan. Nah, ini nanti di next yang gambarnya gembok ini ya Bapak Ibu. Next. Nah, nanti Microsoft Authenticator-nya seperti ini ya. Kita next lagi. Nanti kemudian scan QR ya. QR code-nya dengan aplikasi Microsoft Authenticator pada ponsel Anda. Nah, ini scan barcode-nya. Nanti akan muncul ya. Kemudian next. Nah, ini angka di Microsoft Authenticator-nya kemudian sesuai sama berarti benar ya. Kemudian next. Dan seperti ini yang notifikasi upload berarti sudah di-upload otomatis di handphone Bapak Ibu nanti ada muncul akun Microsoft A1 Bapak Ibu itu ya. Nah, biasanya untuk identifikatornya Bapak Ibu hanya satu kali saja ya dalam proses awal. Ketika sudah diidentifikasi, maka nggak perlu lagi Bapak Ibu buka Microsoft Authenticator karena sudah otomatis, yang penting passwordnya sudah benar. Nah, seperti ini sukses, ya sukses sudah berarti down. Nah, sudah aktif nih Bapak Ibu akunnya. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat template agen? Ya, seperti kemarin Bapak Ibu, ini sudah teruji dan optimal, juga sudah terkonfigurasi. Jadi misalkan prom course ya untuk pelatih sebagai membuat prom aja ya Bapak Ibu gitu. Dan instruksinya siap pakai. Nah, ini untuk kebutuhan umum. Dan Bapak Ibu, ini umum nih kalau template agen karena hampir semua orang bisa menggunakannya. Nah, ini adalah
tampilan di Microsoft 365 Copilot Bapak Ibu. Jadi ada chat, ada shares, ada agen, ada create ya. Tapi sekarang tampilannya berubah lagi. Tapi nggak apa-apa, kita selalu update ya Bapak Ibu. Nah, kalau chat ya seperti biasa Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu di meminta sesuatu misalnya gitu ya, nah itu bisa pakai chat. Nah, ini aman Bapak Ibu ya, karena nanti otomatis dia akan tidak tersimpan ya Bapak Ibu di chat kita gitu ya. Nah, search, nah ini untuk pencarian berbasis AI yang hasilnya cepat dan relevan. Jadi di search ini juga Bapak Ibu ada referensi biasanya seperti itu ya. Sama juga di chat ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu minta apa referensinya, nanti akan dimunculkan. Kemudian agen nanti yang kita akan sedikit bahas pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Kemudian create, nah ini untuk create yang seperti gambar gitu ya Bapak Ibu, bisa juga melalui Copilot nih. Tentunya prompt-nya lah Bapak Ibu ya. Oke, nah ini contoh template yang pertama adalah prompt codes ya, mengubah prompt yang samar menjadi lebih spesifik dan efektif. Misalkan jelaskan fotosintesis ya. Ini tidak ada konteks, tidak ada tujuan spesifik, tidak ada sumber, tidak ada ekspektasi. Kita akan dibuatkan prompt seperti ini. Buatlah cerita pendek yang menjelaskan proses dan seterusnya ya. Ini memang untuk template prompt course ya. Nah, ini kuis tutor. Ini kuis tutor adalah berkaitan dengan pembuatan kuis ya. Contoh misalkan buat 5 soal yang ganda, 2 esai dan 7 jawaban harus penilaian. Topik sistem surya kelas 6 SD Sumber Mereka, ini contohnya. Kuis tutor. Kemudian yang ketiga learning course. Tutor dengan pendekatan sokratik, dialog dan pertanyaan memicu pemikiran. Jika saya tidak mengerti arti waras, bisa jelaskan dengan cara yang mudah. Nah, maka learning course-nya akan, mari kita mulai dengan pertanyaan, pernah kamu melihat segitiga siku-siku? Seperti apa bentuknya? Coba gambar atau bayangkan. Jadi dia akan memandu Bapak Ibu. Jadi sebelum menjelaskan teorema Pythagoras, dia akan memunculkan sebuah dialog atau sebuah pertanyaan yang itu akan menggali ya, pemahaman sebelumnya dari murid tersebut. Contoh. Ya, langkah-langkahnya seperti ini. Buka office.com atau langsung buka M36 template Microsoft ya. Dan pilih New Agent Bapak Ibu, sekarang New Agent, kalau dulu Create Agent, pilih templates. Nah, ini bahan template-nya Bapak Ibu. Kemudian buat agen create ya. Ini sudah selesai. Sekarang sesi praktek Bapak Ibu, praktek yang pertama ya. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan laptopnya bisa kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Karena kita mengeksplorasi dan membuat, kita sudah masuk nih dalam proses memahami, berarti sekarang mengaplikasikan. Pilih satu template agen yang menarik untuk Anda, siapkan untuk share hasil Anda. Nah ini. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Boleh menggunakan browser Chrome atau Microsoft Edge ya Bapak Ibu juga bisa ya. Yang 65 plot Microsoft ya. Nah,
Atau kalau sulit menulis ini ya bisa juga Bapak Ibu tuliskan copilot.microsoft.com. Kayak juga seperti ini. Nah, ini kita cek akunnya belum masuk ya. Jadi kita masukkan akunnya. Kita sign in, continue with Microsoft. Sudah sampai sini kah Bapak Ibu? Ada yang bersama-sama kah? Jadi copilot.microsoft.com ya Bapak. Jadi belum masuk seperti ini di sini klik gambar orang, kemudian pilih sign in ya, kemudian continue with Microsoft. Nah, kalau sudah pernah masuk dan sudah ada nih Bapak Ibu. Kodenya ini muhammad.topic.educator.elevate.id ya. Sama Bapak Ibu tinggal masukkan akun dan passwordnya. Nah, sudah muncul seperti ini kah Bapak Ibu? Masih menyimak sepertinya, Pak. Bisa dilanjutkan aja kali. Oke. Dan saya sudah sampai di akunnya, Pak. Oh ya, baik Bapak Ibu, mudah aja sebenarnya. Nah, ini nanti kita masuk sini ya. Template ini insya Allah kita tidak banyak ya Bapak Ibu. Kalau yang banyak nanti yang berkreasi nih custom. Nah, sekarang di sini tadi ya ada chat tadi ya Bapak Ibu, search ada create di sini, search di sini. Bapak Ibu searching apa gitu. Kemudian create di sini. Stylenya apa seterusnya. Gambar, cerita, desain fotografis dan poster, edit image dan lainnya. Nah, sekarang kita untuk malam ini adalah new agent ya Bapak Ibu atau agen baru ya. Klik di sini. Muncul. Nah, bentar. Kita kan tampilannya sama settingannya di presentasi tadi ya. Nah, buka foto yang ada, boleh. Cek program. Copilot dan Microsoft.com. Agen baru. Coba Bu Jumi, Bu, Iya, Pak. punya saya ini gangguan sinyal mungkin. Nggak mau tadi. Tadi sebelum meeting masih bisa nih. Coba punya Ibu gimana? Iya, saya bantu share screen ya. Ya. Iya, nanti Bapak yang ngarahin ya. Saya izin share screen Bapak Ibu.
Terlihatkah Pak Topik? Jadi saat kita agen saya udah banyak nih. Kita mengklik new agen, tampilannya seperti ini. Ya Pak Topik, Oh ya, dilanjutkan. ya ini sudah tampil ya. Baik, posisi di konfigurasi ya Bapak Ibu. Mm-mm. Nah, nanti di template-nya ini diklik yang panah ke bawah. Nah, di sini kita mau coba misalkan banyak ya Bapak Ibu. Misalkan pembelajaran Mm-mm. aja. Ya, ini Nih, kelas ya. learning coach. Ya. Ya, maka otomatis Nah, sudah ya sudah. Pak ya. Ini judulnya Ya, mau otomatis diganti sudah. kah? Ini belajar umum aja ya. Ya, boleh. Kalau mau dikhususkan dengan pembelajarannya juga boleh. Ini learning coach ini dia lengkap sih, semua untuk pembelajaran apa aja. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Apa mau diganti atau seperti ini Coba. aja? Ya, coba itu aja lah, nggak apa-apa. Heeh. Jadi udah lengkap, Berarti ada namanya create. ya. Selanjutnya Mm-mm. karena kita pakai template tadi Pak ya. Iya, template-nya sudah lengkap Heeh. semua, sudah jadi Heeh. deskripsinya, Sudah instruksinya, ada apa semua kan. instruksinya, sudah Mm-mm. ada ini suggest prompt-nya juga sudah ada. Jadi tinggal langkah terakhir ya, di-create di sini ya. Iya, create itu Saya klik. ya. Ya, mesti ya kita ke sini Pak. Kita buka agennya ya. Mm-mm. Go to Suatu agen. agen ya. Ya, ya. Jadi di sini kalau kita yang membuat, di sini ada nama kita ya, Bapak Ibu. Iya. Heeh. Terus di sini kan yang tadi yang di bawah tadi Bu ya, yang apa namanya itu? Yang learn Eh, about a topic apaan suggest tadi itu nih? suggest prompt-nya, Suggest ya, suggest ya, ya, penyarankan yang prompt. sarankan ya. Apa mau dibantu apa gitu kan, belajar tentang Ya. apa gitu kan. Mm, Ini kan bahasa baru ini untuk ya. ya, sesuai dengan Heeh. yang tadi kan. Ini untuk praktek skill. Kira-kira apa nih? Skill Dicoba ya. dulu. Heeh. Ini aja Ketik coba kan Lan, klik dulu learn special topic. ini sudah kembali ke sini dia. Ntar. Ya, Ini yang mana? learn about ya, itu coba klik learn about ya itu. Mau belajar. Ya, mau belajar tentang apa gitu katanya. Hmm. Nih, I can have you learn about any topic you are interested in. Mau belajar apa nih? Ya, kliknya Topiknya apa dulu? Tuh, apa? Pak Heri kayaknya ada Coding. saran. Topik Gimana apa? kalau coding? Coding. Oke, kita ketik aja Coding ya. Python. Jadi jangan khawatir walaupun dia berbahasa Inggris, nanti kalau kita ngetiknya Indonesia, nanti responnya Indonesia kok. Kita enter atau ini tekan ini ya, boleh juga. Nah, dia akan ngajari kita tentang coding nih. Nah, tuh. Kita mau level apa nih? Pemula, menengah, kita lanjutan. Kalau Python tadi menengah berarti hitungannya nih. Iya, kalau belum Python. pernah coding itu pemula katanya. Iya. Kalau sudah pernah Python belum? Python HTML tuh menengah katanya. Saya mau belajarnya Python. Mungkin dari pemula Ber- banget aja, Bu, biar merata semuanya kan. Berarti pemula sini ya, pemula total. Ya, pemula banget. Pemula total. Pak Taufik suaranya bisa ditolong dulu ya. Ya. Jadi kita sesuaikan ya. Ini kita mau yang mana gitu. Dia akan mengarahkan ini. Kita pilih pemula total. Seru kok pokoknya belajar sama learning coach ini. Nah, ini ada yang paling mudah katanya Python. Nah, apa itu coding, apa tujuannya? Mari mulai praktek Python level pemula. Nah, ini udah diajarin. Kalau ketik ini tampilannya ini. Kalau ketik ini nanti ada tampilannya.
Nah, seru lah pokoknya. Gimana lagi Pak Topik? Ya cukup Bu. Nah, untuk yang bagikan itu gimana Bu? Yang bagian. Oh iya. Jadi kalau membagikan nanti misalkan kita sama-sama rekan nih ya, sama-sama rekan guru gitu, kita mau bagi-bagi agen yang kita buat. Tadi agennya namanya Learning Coach ya. Nah, di sini di titik Ya, 3 di nama agennya di titik 3 klik. Nah, ini ada share. Klik share ya, Pak. Saya ya, klik klik share ya. share. Nah, ini kalau only you berarti hanya untuk kita. Kalau ini specific user, ini harus satu organisasi. Kalau yang anyone in your, jadi anyone-nya juga masih your organization. Jadi hanya yang bisa pakai domain yang sama. Yang tadi ya, apa domain kita, Pak? Elepet. Edukator. Edukator.elepet.id. Ya. Ya, jadi memang agen ini masih sifatnya privasi ya. Jadi artinya nggak bisa semua orang yang nemukan baru bisa gunakan agen kita gitu. Dia masih sifatnya security privasinya. Jadi hanya anyone in your organization. Jadi nanti kalau kita bagi nih apply, misalkan saya bagi di grup WhatsApp, nah itu yang punya akun A1 yang sama aja yang bisa gitu. Misalkan dibagi di room chatnya tuh ya, nanti tinggal disalin. Jadi nanti kalau untuk penugasan kayak gitu, disalin baru tinggal dikumpulkan di form penugasannya ya. Seperti itu Pak Topik. Ya, siap. Makasih. Berarti yang penugasan itu yang custom ya? Boleh aja sih terserah, boleh custom, boleh yang template. Tapi kalau bagus Oh, sih yang custom. Biasanya kalau custom itu kan sesuai dengan keinginan masing-masing ya. iya, iya. Tapi boleh aja kalau misalkan bisanya cuma template silahkan. Jadi tadi kalau pakai template ada 3 sih ya. Tadi kan kita kembali ke new agent sini. Jadi kalau template itu yang diarahkan sih learning course, ini yang untuk belajar tadi ya. Kalau kemudian prom coach, ini khusus membuat prom. Kemudian ada quiz tutor. Quiz tutor ini Quiz berarti tutor untuk ya. membantu membuat soal. Walaupun banyak sih yang lainnya, Bapak Ibu bisa dicoba aja. Di sini ada text translator, nih yang lain-lainnya juga apa ini ya. Jadi Ya, kalau makin template banyak itu, ya. Ya. kalau template kuncinya di sini. Diklik di template-nya, nanti langsung jadi gitu ya. Langsung diisi semua. Kalau custom, kita sendiri yang isi ininya. Nama agennya apa, deskripsinya apa, instruksinya sesuai dengan keinginan kita lah. Ini agen mau disuruh apa gitu. Gimana Pak Topik? Ya, makasih banyak Bu Jumi atas bantuannya dalam share ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk template agen ya. Jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu untuk membuat template agen karena template agen ini sifatnya umum tadi ya Bapak Ibu. Jadi semua yang menggunakan Microsoft A1 yang domainnya adalah @educator.elepet.id itu sudah ada, tinggal gunakan. Nah, itu mungkin dari saya dulu. Mungkin dilanjutkan Bu Jumiati untuk yang custom agen Bu. Silakan Bu. Baik, sesi saya ya Pak Topik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Um, wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heri selaku Ketua MGMP Matematika SMA Kota Kartanegara. Kemudian Pak Hardono ya selaku Ketua Kombel Masjid Mahakam. Kemudian rekan trainer saya Bapak Muhammad Taufik, juga Bapak Ibu semua yang berbahagia di mana saja berada ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sesi
yang kedua ya, kalau bersama kami dengan Pak Topik, kita akan coba explore gitu ya, agen yang AI. Kalau kemarin AI itu hanya kita sebagai pengguna, sekarang kita sendiri yang akan mengcustom atau membuat agen itu gitu ya, sesuai dengan keperluan kita. Saya izin saja, ini mohon maaf kalau agak batuk ini. Saya izin untuk share screen ya, Bapak Ibu. Sisi saya berarti yang ketiga ya. Oke. Terlihatkah Pak Heri? Ya, terlihat saya, Bu. Mm, mm, Ya, terlihat, Bu. ya. Jadi untuk bentar ini ya. Ini ini mundur ke belakang aja ya, maju lagi. Nah, jadi untuk sesi saya, kalau tadi Pak Topik itu kita menggunakan template agen gitu ya. Kalau sesi saya, kita akan bangun agen AI kita sendiri gitu ya. Dari ide menjadi sebuah solusi gitu ya. Kenapa sih kita harus mengcustom agen AI kita sendiri gitu ya? Kita pahami bahwa cara bekerja kita itu kan masing-masing berbeda ya. Kemudian cara kita mengajar, siswa yang kita hadapi itu kan karakternya atau latar belakangnya berbeda-beda gitu ya. Kebutuhan siswa kita juga berbeda-beda sehingga kita perlu untuk mengcustom gitu ya agen AI kita sendiri sesuai dengan apa yang kita perlukan. Di sini ada ungkapan bahwa tidak ada dua kelas yang sama, kemudian tidak ada satu agen untuk semua. Nah, jadi misalkan saya perlunya agen apa gitu ya, agen untuk misalkan membuat video cerita anak, saya perlu promnya. Nah, bisa saya buat sendiri gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga berbeda. Mungkin ada yang hobinya mungkin memasak. Dia perlu agen yang bisa menciptakan resep-resep masakan. Nah, itu bisa di custom gitu ya. Atau punya skill olahraga gitu. Maka perlu mungkin agen yang bisa menunjang karirnya dalam olahraga itu. Nah, itu perlu kita custom sendiri gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Jadi untuk mengcustom agen itu ada 5 langkah ya. Jadi yang pertama tentukan tujuan. Jadi agen yang kita buat ini apa sih tujuannya gitu ya. Kemudian kita akan buat instruksinya, bagaimana agen itu merespon. Kemudian jika diperlukan data pengetahuan itu juga bisa kita tambahkan gitu ya. Walaupun sebenarnya sumber agen itu AI itu sumbernya adalah seluruh data yang ada di internet ya, baik itu web atau gambar apa sajalah gitu ya. Tapi kalau kita memang memerlukan khusus untuk data dari kita pribadi, maka kita juga bisa memasukkannya gitu ya. Kemudian kita juga perlu memberikan tugas prompt ya atau saran promptnya. Jadi contohnya itu kalau ada pengguna itu apa sih yang diketikkan. Kemudian langkah terakhir adalah tes dan ulangi. Kita akan mengetes apakah agen kita itu sudah bekerja dengan baik. Ya. Misalkan ternyata hasilnya kok nggak sesuai, nah itu perlu kita perbaiki. Mungkin di instruksinya yang kurang lengkap gitu ya. Misalnya kita ingin agen itu membantu membuat rencana pembelajaran mendalam. Ternyata hasilnya kok nggak sesuai sih dengan kerangkanya. Nah, bisa jadi di instruksinya itu kita kurang melengkapi kerangka pembelajaran mendalam itu seperti apa. Sehingga ketika agennya menghasilkan itu hasilnya kurang maksimal. Dan di situ agen itu bisa kita edit gitu ya. Kita ulangi lagi kalau memang hasilnya kurang maksimal. Langkah-langkahnya sama seperti Pak Topik tadi. Jadi yang pertama kita masuk dulu di copilot.microsoft.com gitu ya. Nah, kemudian nanti di bagian agen itu kita pilih new agen karena kita kan mau buat agen yang baru ya.
Setelah itu sama caranya di bagian konfigur itu kita nggak pilih template. Kalau topik tadi kan klik template. Nah, yang kita lakukan adalah melengkapi isian-isian ini. Namanya apa, nama agennya, deskripsinya, instruksi, kemudian sampai yang terakhir itu adalah suggest prompt tadi, prompt yang disarankan. Ya, baru kemudian klik create. Contohnya seperti ini ada ini materinya ini kurikulum masih kurikulum berapa ini ya? Kurikulum 2013 kayaknya ya. Nah, jadi dia membuat contoh misalkan nama agennya agen pembuat modul ajar. Oh, kurikulum Merdeka ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin membuat yang kurikulum sekarang disesuaikan ya. Jadi tujuannya itu agen ini membantu guru membuat misalkan modul ajar yang bagaimana, disesuaikan. Jadi instruksinya ini lengkap nih ya. Instruksinya Anda adalah ahli kurikulum Merdeka. Saat guru meminta bantuan untuk memodul ajar, pertama tanyakan tentang, buatlah kerangka. Nah, ini kemudian informasinya ini adalah informasi dari kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana kalau sesuai dengan kurikulum sekarang, Bapak Ibu letakkanlah di sini ya, lengkap-lengkap gitu. Kemudian gunakan bahasa yang formal, sudah dipahami. Nah, jadi di instruksi ini kita sendiri yang membuat Bapak Ibu. Semakin lengkap dan semakin bagus instruksi yang kita berikan, itu insya Allah agennya juga semakin bagus hasilnya gitu ya. Kemudian data pengetahuan. Data pengetahuan ini adalah berupa website ya. Jadi nanti websitenya itu dimasukkan di knowledge-nya ini. Nah, kalau kita menggunakan OneDrive juga bisa gitu ya. Jadi gunakanlah website yang ada, nanti tinggal dipaste di sini. Kemudian untuk suggest prompt itu berisi titel dan prompt-nya atau message-nya. Contohnya ini ya, buatkan modul ajar, titel judulnya, nanti tampilannya kita ketikkan ini. Nah, buatkan modul ajar untuk mata pelajaran kelas tentang topik dan durasi. Jadi nanti ketika ada atau ketika kita sebagai pengguna kita klik di bagian ini, maka kita tinggal mengetikkan mata pelajarannya apa, kelas berapa, topiknya apa, durasinya berapa jam. Atau kita minta mereview modul ajar kita apakah sudah sesuai. Di sini kurikulum Merdeka ya. Nanti Bapak Ibu bisa buat tuh. Misalkan review modul saya sesuai kurikulum pendekatan pembelajaran mendalam. Sesuai pendekatan pembelajaran mendalam. Ya. Kemudian di sini masih diferensiasi, nanti bisa disesuaikan ya dengan kurikulum yang sekarang. Nah, kemudian tadi ya langkah terakhir tes dan ulangi. Jadi agen yang baik adalah hasil iterasi, artinya memang hasil dari try dan again ya, coba lagi. Jadi bukan hanya sekali jadi. Jadi kita coba agen Anda, kita observasi, kalau memang kurang bagus hasilnya bisa kita perbaiki. Tuh ya. Nah, AI agen yang baik adalah tujuannya harus jelas ya. Semua orang paham apa yang agen ini lakukan. Kemudian instruksinya tidak ada perilaku yang ambigu ya, yang kurang jelas gitu. Kemudian data pengetahuannya relevan ya berdasarkan pada data yang faktual. Kemudian prompt-nya juga ramah pengguna ya. Jadi berinteraksi dengan agen dengan mudah. Nah, jadi sesi praktek yang kedua di sisi saya kita akan mencoba mempraktekkan membuat custom agen ya. Silahkan Bapak Ibu memikirkan kira-kira apa sih agen yang Bapak Ibu mau buat. Nama agennya, misalkan agen apa ya? Silahkan ya dipikirkan kira-kira ada idenya. Kemudian tujuan agen ini apa sih? Instruksinya, kemudian data pengetahuannya apa, dan suggest prompt-nya. Ya. Jadi nanti saya akan mempraktekkan, saya sudah ada di Pyrot itu saya mau buat agen ahli matematika kayaknya. Kita coba. Nah, jadi nanti
Bapak Ibu bisa memikirkan kira-kira agen ini apa sih yang bisa untuk diri sendiri, untuk sekolah, atau untuk lingkungan sekitar gitu ya. Misalkan agen yang bisa membantu PBDB. Silahkan aja coba ya. Kita coba praktek ya. Saya ke browser. Nah, Bapak Ibu boleh gunakan browser yang ada ya, Chrome atau Edge. Saya gunakan browser Edge. Di sini biasanya kalau kita mengaktifkan akun, kemarin kan lewat office.com ya. Nah, ini Bapak Ibu boleh juga lewat sini dulu ya. Misalkan office.com dulu atau akun yang belum diaktifkan bisa diaktifkan dari office.com dulu ya. Silakan di-enter. Nah, nanti tampilannya itu dia akan seperti ini. Sebenarnya sama saja. Tetapi di tampilan yang terbaru itu di akun yang baru saya sudah praktekkan ya, akun saya yang baru diterima itu, dia tidak ada agennya. Kalau Bapak Ibu lewat office.com, Bapak Ibu itu hanya tampilannya adalah new chat, search, library, create, atau teach gitu ya. Jadi tidak ada agennya. Bisa dicoba ya. Nah, terus gimana supaya ada agennya? Nah, Bapak Ibu masuknya lewat yang tadi kata Pak Topik. Sini. Ya, masukannya adalah boleh lewat sini, Copilot. Jadi nama agen di Microsoft itu Copilot ya. Copilot titik Microsoft.com. Nah, dari sini. Jadi nanti jangan bingung, misalkan loh, saya kok lewat office.com, kok nggak ada agennya ya? Kalau ini kan saya sudah berkali-kali ya, jadi sudah ada agennya. Kalau yang baru pertama itu biasanya nggak ada agennya. Cuma ada new chat, search, library, create, teach, ini nggak ada agennya ini. Kosong di sini. Nah, jadi masuknya dari mana? Masuknya dari copilot.microsoft.com. Tuh ya. Nah, kita enter. Nah, ini nanti akan selalu tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu tadi kalau misalkan di sini belum ada akunnya, ya, baru pertama, nanti tampilannya kan check in ya. Bapak Ibu klik aja di sini. Ini saya sudah pernah berkali-kali, jadi sudah ada nama akun saya ini ya. Jumiati.jumiati@educator.elevate.id. Nah, ini kita klik yang di bagian ini. Akun kita tadi. Nah, sudah seperti ini. Tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah agen-agen yang berhasil saya buat gitu ya. Saya buat agen macam-macam ini ya. Nah, saya akan mempraktekkan malam ini. Saya siapkan filenya. Nih ya, Bapak Ibu. Ini nama agennya. Ini deskripsinya. Saya buat agen namanya ahli matematika. Jadi agen ini membantu menguasai suatu bidang matematika, mengasah keterampilan, dan menyelesaikan proses pembelajaran matematika. Sebentar dulu ya Bapak Ibu, ada iklan sebentar ini. Saya bentar. Saya kembali lagi tadi di browser ya. Oh, di Fireword ya. Nama agen saya ini ya Bapak Ibu. Saya copy aja ya. Agen ahli matematika, atau saya bagi dua kali ya, kanan kiri ya. Nah, sini ini tadi. Nah, ini tampilannya ya biar mudah saya copy. Jadi nama agennya saya buat, nama agennya adalah agen ahli matematika. Ini
ide-idenya saya aja gitu ya. Bapak Ibu juga boleh buat agen-agen yang lain ya. Kemudian deskripsinya, lihat ya, kecilan. Ini agen ini instruksinya ya. Ini sudah nama agennya sudah. Kemudian ini deskripsinya. Saya copy juga. Nah, jadi agen ini membantu menguasai ya suatu bidang matematika, mengasah keterampilan, dan membantu proses pembelajaran matematika. Jadi mungkin saya perlu mengasah keterampilan, memperkuat pedagogik saya atau profesional saya sebelum mengajar. Nah, ini bisa saya gunakan nih agen ini gitu ya. Mungkin kalau nanya-nanya teman mungkin malu, nah nanya agen aja, nggak apa-apa ya. Kalau agen kan nggak ada yang tahu ya, rahasia. Kemudian instruksinya, nah ini instruksinya saya besarkan dulu kali ya, biar terlihat. Instruksinya saya buat, Anda adalah agen matematika keren yang membantu saya memahami topik kompleks, berlatih keterampilan, dan menentukan proses pembelajaran yang tepat dalam bidang matematika. Dia punya keahlian, satu, memecah konsep yang kompleks, melatih, mengasah keterampilan. Jadi ini sekreatif-kreatifkan kita aja ya Bapak Ibu. Kita buat instruksinya. Ini saya copy ya. Instruksinya sampai di sini. Jadi sampai berinteraksi dengan pertanyaan penuh wawasan ide kreatif, meminta umpan balik di akhir setiap interaksi. Copy, masuk ke agen tadi. Ini saya perbesar juga biar terlihat. Perbesar sedikit. Jadi kita harus mengisi lagi di instruksinya, Bapak Ibu. Nah, jadi instruksi ini sesuai dengan keinginan kita ya. Gitu. Jadi nama agennya apa, deskripsinya, kemudian instruksinya. Saya lanjutkan, ini knowledge-nya saya nggak ada saya tambahkan ya. Berarti dia menggunakan informasi yang ada ya, yang umum. Kalau misalnya kita punya spesifik websitenya bisa diisi di sini ya Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan agen ini nggak boleh cari informasi yang lain, hanya di spesifik website kita. Nah itu diaktifkan di sini. Only use specific source ini diaktifkan. Kemudian ini capability-nya, apakah dia bisa create dokumen, chat, and code, ya saya aktifkan. Ya. Kemudian apakah dia bisa meng-create image? Nah, saya aktifkan. Jadi agen saya ini bisa meng-create dokumen, chat, dan kode, juga bisa meng-create image gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, jadi setelah tadi yang pertama memberi judul, nama agennya apa, deskripsinya, agen ini untuk apa sih tugasnya gitu ya. Kemudian instruksinya, kalau ada yang berinteraksi itu apa yang dilakukan. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah suggest prompt-nya. Nah, suggest prompt ini yang perlu kita isi. Titelnya apa, mistake-nya apa. Gitu. Saya sudah copy, saya buat di file Word tadi. Saya jadikan 2. Nah, ini saya udah buatkan ya. Yang pertama titelnya adalah belajar tentang topik. Ini saya copy. Oke. Titelnya. Kemudian mistake-nya ini pelajari suatu topik tertentu. Saya paste sini. Nah, ini kalau tampilan besarnya dia gini Bapak Ibu. Nah, jadi nama agen kita tadi yang kita ketikkan, kemudian ini tujuannya tadi ya, si agen tadi. Ini kan nama agennya. Kemudian deskripsinya nih. Ini deskripsi yang kita ketikkan itu ada di sini ya. Nah, kemudian yang suggest prompt tadi yang terakhir itu yang ini belajar tentang topik, ini judulnya, kemudian mistake-nya adalah
pelajari suatu topik tertentu. Jadi nanti begitu diklik, misalkan ada kita sebagai pengguna atau rekan kita sebagai pengguna agen ini, dia klik ini, nanti dia bisa mengisikan topiknya tuh apa yang mau dipelajari. Ini mirip dengan learning coach, Bapak Ibu. Saya modifikasi aja gitu ya. Cuma ini saya khususkan learning coach-nya tentang matematika ya. Kalau tadi yang Pak Topik contohkan itu kan learning coach-nya umum gitu ya. Kalau ini khusus tentang seputar materi matematika. Detail yang kedua, kalau misalkan kita mau 1, 2, atau 3 atau lebih, dipersilahkan ya. Jadi ditambahkan di sini. Nah kan saya tadi siapkan yang kedua, itu melatih keterampilan. Jadi agen ini bisa melatih keterampilan matematika saya gitu ya. Nah, kemudian untuk ininya, promnya, yang ingin saya tingkatkan. Saya copy dulu ya, Bapak Ibu. Ini Ctrl C. Nah, sini ya. Jadi judulnya melatih keterampilan. Nanti di sini, nah, bantu saya berlatih, latihan satu topik tertentu untuk keterampilan yang ingin saya tingkatkan. Kemudian yang ketiga, saya tadi buat 3 ya. 3 itu mempersiapkan ujian. Tuh, promnya bantu saya mempersiapkan ujian dalam subjek yang saya pilih. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini udah muncul di sini. Nah, ini gambarnya juga bisa diganti gitu ya. Gambar apa? Warnanya ini ya. Nah, itu bisa diganti di sini. Kalau kita ingin ganti, misalkan agennya mau diganti sesuai dengan kartun atau apa animasi yang kita buat, boleh ya, boleh diganti. Kalau dari browse itu hanya ini ya ikon-ikonnya, jadi bisa diganti ikonnya. Misalkan mau diganti ikonnya ini, nah bisa diganti ya. Warnanya juga kalau mau diganti, nah misalkan warna yang ini, apply. Kemudian tadi ya sudah, ini nama agennya, kemudian ini deskripsinya, kemudian instruksi sudah kita isi sampai Sages promnya. Nah ini Sages promnya. Ya. Kalau sudah, berarti sudah siap, tinggal kita create di sini, kita buat ya. Proses membuat create your agent. Lagi proses. Kalau sudah, ini sudah berhasil ya. Di sini statusnya selalu privat ya, Bapak Ibu. Jadi agen ini memang pertamanya privat ya, kecuali kita ingin membagikan tadi ya caranya. Kemudian go to agen. Nah, kita bisa uji coba dulu gitu ya. Agen ini sudah sesuai atau belum? Gitu. Nah, apa aja nih? Boleh misalkan belajar tentang topik, kalau tadi sudah ya. Misalkan melatih keterampilan. Kita klik yang ini ya. Misalkan kita coba ini. Di sini misalkan bantu saya berlatih, latihan apa nih? Untuk keterampilan yang ingin saya tingkatkan. Misalkan latihan integral. Integral. Tuh ya. Nah, jadi kita ketikkan dari di sini ya. Topiknya tuh apa gitu. Jadi kita klik enter. Kita coba hasilnya udah benar enggak nih si agen ini integral. Nah, dia selalu mengarahkan ini ya. Apakah pemula, menengah atau lanjutan. Misalnya kalau kita guru sudah tahu kali yang dasarnya gitu ya, menengah. Kalau kita perlu menengah,
mungkin kurang perlu diperkaya lagi deh tentang trigonometri kali ya, integral trigonometri. Nah, ini bisa kita pilih yang menengah. Kalau yang lanjutan ini sudah integral rumit, yang digabungan ya. Nah, aplikasi luas. Jadi kita sepertinya sudah bagus ya agennya. Coba kalau kita pilih yang menengah. Menengah. Gimana nih responnya dia? Fokusnya apa? Substitusi, parsial, trigonometri. Misalkan kita, ini bisa juga nih, aku akan berikan 5 soal latihan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kelebihannya di sini, misalkan ada soal tuh, kita bisa minta penjelasannya gitu ya. Nah, ini ada mau dicoba dulu kah? Atau Bapak Ibu mau langsung jawaban? Atau pembahasan lengkap ya? Misalkan Bapak Ibu mau coba dulu, baru Bapak Ibu mau minta dikoreksi jawabannya. Bapak Ibu lampirkan di sini fotonya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu udah jawab gitu ya. Kita sudah jawab misalnya integral ini nih. Nah, ini integral ini gimana nih gitu ya. Kalau kita nggak tahu, tulis aja di sini. Misalkan jawaban nomor 1 apa? Kita lihat ya responnya gimana. Dia langsung atau tidak. Kalau sesuai arahan tadi kan harusnya dia mengarahkan ya. Nah, kita diarahkan nggak? Oh, jawaban singkatnya ini katanya. Nah, ini ada cara-caranya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ini berarti namanya adalah agen ahli matematika. Nanti misalkan agen ini Bapak Ibu mau bagikan nih sama rekan-rekan gitu ya. Tinggal klik tadi di sini ya. Klik di sini, kemudian pilih share. Nah, atau nanti agennya ini mau dikumpulkan sebagai penugasan. Berarti Bapak Ibu pilih anyone ya. Anyone in your organization, kemudian di apply. Setelah itu disalin ya, disalin linknya, tinggal dipastekan di pengumpulan tugasnya. Ya, seperti itu untuk materi saya, yaitu bagaimana agen. Saya kembalikan lagi ke Pak Heri untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Ibu Jumiati. Keren ini, tadi saya juga langsung praktek. Seperti dibimbing oleh guru les gitu ya. Iya, Bimbing guru les, tapi versi screen atau layar. iya. Baik, Bapak Ibu, kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan Bapak Abizar. Silakan, Bu. Terima kasih Pak izin bertanya kepada materi yang Ibu Jumiati tadi. Suara J, saya dengar. Dengar. Mau teringat, Ibu mau tanya untuk agen yang kita buat tadi itu, apakah ruang lingkupnya sesuai dengan apa yang kita masukkan atau dia bisa mencari referensi lain? Terima kasih. Ya. Langsung aja kah ini Pak Heri? Ya, mungkin langsung saja, Bu. Iya, Biar lebih terima interaktif. kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Abizar. Jadi dia ada 2 versi ya Pak. Jadi bisa kita masukkan sumbernya atau mau kita umumkan gitu. Kalau umum berarti dia akan mencari sumber-sumber yang ada di internet ya. Seperti itu Pak. Jadi seperti tadi kalau saya kembali lagi ya, kembali ke agen yang tadi, saya izin untuk share screen sebentar. Nah, seperti yang tadi di sini ya, bisa terlihat ya Pak, di agen yang tadi saya buat, di agen ahli matematika ini. Nah, ini kalau kita misalkan mau melihat itu di sini ya, di titik 3 ini, misalkan tampilan edit ya.
Nah, di tampilan edit ini tadi saya tidak memasukkan ini ya Pak ya, knowledge-nya gitu. Jadi berarti dia mencari sumber dari internet ya, semua yang ada di internet ya. Nanti kalau misalkan kita mau khususkan sendiri, nah itu bisa kita tambahkan di sininya. Ini misalkan saya ada buat agen pembuat modul ajar ya. Sebentar, saya tampilan edit. Nah, di sini saya ada membuat agen pembuat modul ajar ya dengan seperti ini, pendekatan mendalam ya. Saya untuk instruksinya saya perjelas kerangkanya ya, jangan sampai salah, kerangka-kerangkanya dilengkapi semua dari awal. Kemudian sumbernya, di sini juga saya nggak ada masukkan sumbernya. Bisa dimasukkan sumber, misalkan apa Pak Topik? Yang sumber yang itu kurikulum tuh, saya cari sini aja. Apa Pak? Bisa disebutkan Pak? Ini ya, kurikulum ini ya Pak? Kurikulum Kemendikbudrismen ya, go.id ya? Ya, kayaknya ini deh. Nah, ini Pak, misalkan kita pakai sumbernya dari sini gitu ya, kurikulum Kemendikbudrismen go.id. Nah, ini kita copy aja Pak websitenya. Nah, ini kita copy, baru kita kembali ke agen kita tadi. Di sini, di tadi misalkan di pembuat modul ajar ya. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini sumbernya. Nah, di sini kalau tadi nggak ada sumbernya ya. Nah, di sini tambahkan Pak, ya kita pastekan di sini yang tadi kita tempel dari ini ya sistem informasi kurikulum Kemendikbudrismen tadi kita tempel di sini. Nah ini berarti ada spesifik website sebagai sumber knowledge-nya. Kalau misalkan kita fokus hanya di ini, di sumber ini, maka ini bisa diaktif. Dia akan otomatis aktif. Kalau misalkan tidak, ini tidak diaktifkan. Nah, walaupun kita menambahkan spesifik website gitu ya. Tapi otomatis biasanya ketika kita menambahkan spesifik website, berarti dia nanti akan aktif di sininya. Seperti itu. Mungkin seperti itu untuk jawabannya. Saya kembali, saya stop berbagi. Terima kasih banyak Ibu. Iya, Sih, Ibu. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya, boleh, Bu? ya boleh Pak Heri, silakan. Ini agak sedikit berbeda tapi sama, Bu. Ini yang ingin saya Mm. tanyakan, Bu. Di halaman atau homepage Microsoft Elevate ini kan ada perjalanan LIPS Anda dari LEAPS. Nah, itu Mm. kalau seandainya kita menyelesaikan semuanya itu bagaimana, Bu? Kalau seandainya pengen iseng itu Mm. menyelesaikan semuanya. Ya, Itu aja mungkin, Bu. ya, Pak Topik bisa dibantu dulu, dijawab dulu. Adakah Pak Topik? Jangan-jangan, halo? Lagi nggak aktif kah? Baik, saya coba ya. Pak Heri, memang sebenarnya di portal Elevate kita itu lengkap ya sebenarnya Bapak Ibu kan ada itu yang nanya-nanya saya gitu ya. Bu Jum, ini kok ada tawaran apa MCI gitu ya. Anda berhak mengikuti apa sertifikat kekerasan certified educator gitu. Ada kan itu beberapa hari itu setelah kita mendaftar di Elevate itu ada seperti itu chatnya, ada yang nanya saya itu kegiatan Kompol Pusat Mahakam bukan? Nah, itu sebenarnya bukan ya. Artinya dari program Microsoft Elevate ini memang di tahun 2026 ini Microsoft itu bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, seluruh dunia itu programnya adalah Microsoft Elevate. Jadi dengan perjalanannya adalah LIPS tadi ya. Mungkin kalau ditampilkan itu, tampilkan ya Heri ya, ditampilkan seperti kata Bapak tadi. Jadi boleh kalau kita mau menyelesaikan semuanya ya, itu lebih bagus lagi ya. Jadi saya itu ada di sini kayaknya. Lips saya itu, nah ya,
Ini nih. Bahkan sebenarnya banyak yang bisa kita peroleh gitu ya. Kalau ini kan tadi ya Pak Heri ya yang ditanyakan gitu ya. Nah ini di sini sebenarnya learn dan itu kan tadi kita belajar gitu ya. Yang memang yang saya sampaikan hanya satu modul. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mempelajari yang lainnya itu juga bagus ya. Jadi sebenarnya ini tempat kita untuk belajar mandiri gitu ya. Nah ini silahkan aja. Ini masing-masing ada sertifikatnya kalau sudah selesai. Memang untuk yang 2 terakhir ini adalah persiapan sertifikasi untuk MCI ya. MCI ini adalah sertifikat global ya dari Microsoft untuk edukator. Jadi silakan. Nah, sebenarnya juga banyak lagi yang lain gitu. Misalkan mau menyelesaikan explore. Nah, silakan ya. Nah, explore itu di sini kita berbagi gitu ya. Nah, berbagi tuh. Baru kemudian amplify. Nah, amplify itu apa sih? Nah, yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi amplify ini adalah kita mengajak rekan-rekan guru kita. Jadi misalkan Pak Heri mau ngajarin tuh temannya yang di SMA 2 mau rekaman, SMA 1 mau rekaman, guru-guru yang lain supaya dapat akun juga, akun A1. Boleh Pak. Jadi nanti Bapak boleh mau pakai akun yang referral saya itu ya, nanti akan terdaftar di sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah berapa orang yang menggunakan akun saya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada 94 orang, tetapi yang menyelesaikan baru 58. Berarti yang bisa mengajukan akun itu baru 58 orang gitu ya. Nah, ini boleh Pak diajak teman-temannya, silahkan. Baru jadi Bapak Ibu semuanya itu bisa menjadi trainernya gitu ya. Nah, kemudian kalau present ini di media sosial ya. Kalau kita bagikan gitu ya, kita postingannya, linknya, screenshotnya gitu. Nah, bahkan nanti di terakhir itu adalah shine. Shine itu bersinar. Nah, ini jadi sebenarnya ujung akhirnya itu adalah nantinya itu bertemu dengan guru-guru hebat nantinya di program Microsoft di Hari Guru Nasional di tahun 2026. Itu kalau kita terpilih ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu untuk perjalanan LIPS Anda. Nah, jadi kalau saya nggak bisa di sini, nggak bisa mengajukan akun ya, karena ini sudah gitu ya, sudah diberikan sebagai master trainer. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalkan mau ngajak temannya gitu ya, setelah pelatihan ini mungkin mau ngajak sendiri, ya silahkan aja, boleh gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Heri, mudah-mudahan menjawab. Mantap Bu. Oh, jadi ini semacam perjalanannya Bu ya? Iya. Jadi Terima kasih kenapa Bu. saya Ya. saya enggak ngasih banyak-banyak, takutnya nanti Bapak Ibu itu kok banyak betul gitu. Saya nggak sengaja, memang saya ya satu aja gitu. Soalnya tadi sore saya buka-buka Bu. Loh ini kok bisa dibuka Mm-mm. nih? Saya bukain ini 5-5-nya kan lips ini bisa dibuka nih. Heeh. Penasaran saya tanya malam ini. Iya benar. Kalau kami di Master Trainer itu ya memang itulah tugas kita gitu ya, harus dikerjain semua, baru harus sebanyak-banyaknya gitu ya menyampaikan informasi ini, bahkan ke ke murid itu juga bisa gitu. Tapi kalau ke murid dia nggak pakai akun, dia sekedar informasi aja. Mungkin Siap, seperti siap itu. Bu. Baik, mungkin kita lanjutkan Bapak Ibu yang lain. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Gimana Bapak Ibu yang lain dari 43 peserta? Iya, kepada Bapak Dirga nih. Silakan Bapak Dirga. Mau nanya aja Bu, tadi masuknya telat, jujur aja telat sekitar 15 menitan.
Jadi ada beberapa materi terputus, nggak mengikuti. Mau nanya Bu, kira-kira di ini kan tugas apa namanya Zoom meeting kita terakhir. Mau nanya untuk tugasnya aja, kira-kira tugasnya dari Pak Taufik dan Ibu itu tadi apa ya? Kalau Ibu tadi kan saya ngikuti, kalau Pak Taufiknya yang saya apa ketinggalan sedikit. Itu aja Bu, terima kasih. Iya. Langsung lagi nih ya Pak Heri. Ya, silahkan langsung saja, Bu. Ya, jadi sebenarnya tugasnya ini Pak Dirga ya atau Bapak Ibu semua nanti tugas dari pelatihan ini karena kita BIMTEK 32 JP ya. Nah, itu sebenarnya walaupun dari Pak Ketua Kombel Pak Hardono itu beliau menyampaikan bahwa semua peserta itu yang mendaftar itu akan mendapat sertifikat 32 JP. Nah, cuma untuk mengapresiasi yang mengumpulkan tugas, jadi dibuat 2 predikat kelulusannya gitu ya. Ada yang predikatnya baik, ada yang predikat sangat baik. Jadi kalau Bapak Ibu mengumpulkan tugas, itu nanti di sertifikat 32 JP-nya akan kami beri keterangan sangat baik. Nah, untuk tugasnya apa? Saya izin untuk sekalian aja. Tadinya mau di sisi terakhir gitu ya. Kan ada pertanyaan. Langsung saja saya sampaikan. Jadi untuk tugasnya, untuk di BIMTEK ini gitu ya. Nah, tugasnya terlihat ya Pak Heri. Lihat Nah, jelas, jadi Bu. jadi untuk tugas BIMTEK ini ada 2 ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya dari materi saya dan Pak Topik, jadi juga dari materi Pak Muslimin ya yang hari kedua. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan yang pertama dokumen satu rencana pembelajaran mendalam baik itu modul ajar atau untuk RPP 1 kali pertemuan terserah aja ya. Itu bebas aja ya. Silakan dikumpulkan. Kemudian yang kedua adalah tautan agen. Agen ini boleh agen custom atau agen template. Misalkan Bapak Ibu eh, bisanya yang mana, silahkan aja. Nanti di-share, kayak tadi cara membagikannya ya. Diklik titik tiganya di samping nama agennya, kemudian klik share. Jangan lupa diubah jadi anyone gitu ya. Nanti supaya saya bisa melihat-lihat lah gitu agennya itu apa yang Bapak Ibu buat gitu. Nanti pengumpulannya itu dari besok sampai tanggal 13 Februari. Jadi saya kasih waktu kurang lebih 10 hari lah gitu ya. Nanti dikumpulkan, nanti akan saya infokan juga di Kombes Mahakam. Nanti di formnya ini Bapak Ibu bisa kumpulkan. Saya klik ya formnya. Nah, nanti formnya Bapak Ibu isikan nama lengkap dan gelar, asal instansi, kemudian di sini satu file PDF ya atau dokumen tentang pembelajaran mendalam. Bapak Ibu ya, terserah saja seperti apa itu boleh saja silahkan dikumpulkan di sini. Kemudian yang tadi agen tautan agen AI juga bisa dikumpulkan. Ya, misalkan tadi di sini, nah misalkan saya tadi buat agen yang ahli matematika misalkan. Nah ini cara membagikannya tinggal klik share seperti ini. Ya, diklik titik 3, ya, diklik share-nya. Nah, setelah itu kalau tampilannya masih di sini, Bapak Ibu pilih yang anyone, jadi supaya bisa terbuka, ya. Kemudian nanti setelah itu klik salin. Nah, setelah disalin, masukkanlah di tadi di formnya tadi ya. Di sini tadi. Nah, bisa dipastekan di sini. Seperti itu saja untuk pengumpulan tautan agen AI ya. Jadi untuk tugas saya sama Pak Topik itu sama ya. Jadi pilih aja salah satu agen yang Bapak Ibu berhasil buat, silakan dikumpulkan tautannya. Kemudian yang di sini adalah tambahkan file rancangan pembelajaran pendekatan mendalam. Setelah itu tinggal Bapak Ibu lengkapi nama lengkap asal instansinya, kemudian dikirim.
Mungkin seperti itu Pak Dirga dan Bapak Ibu yang lainnya sekalian mengingatkan untuk pengumpulan tugas. Ya, Iya, Ibu Titin, silakan ada penanya nih Bu. Ya, silakan Bu Titin. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak ketinggalan. Kemarin kan saya sudah izin Bu Jumiati ya bertanya. Kemarin kan saya sudah berhasil untuk reset password dengan password yang baru. Kemudian berhasil. Nah, ini tadi saya coba buka dengan password yang baru tapi gagal terus Ibu. Gimana Bu ya untuk anunya risetnya? Terima kasih, itu aja Ibu pertanyaannya. baik. Jadi untuk akun ya, memang akun ini kami master trainer tidak bisa untuk mereset langsung gitu ya. Jadi nanti kemarin juga ada beberapa yang terkendala gitu ya saat dia mengisikan untuk password yang baru itu sudah terkendala gitu ya. Kalau Ibu kan tadi Bu Titin alhamdulillah udah berhasil ya, sudah berhasil mengganti dengan akun yang baru ya. Dan dengan sandi yang baru maksud saya. Nah, ada beberapa itu yang konfirmasi itu tidak bisa. Nah, itu saya sudah menanyakan ke admin dari pelatihan ini. Nah, itu beliau menyarankan saya, jadi Bapak Ibu yang terkendala sendiri yang melapor ke melalui email. Sebentar saya carikan dulu emailnya. Ya, emailnya itu sebentar ya. Saya cek dulu. Nah, emailnya itu adalah microsoft@bgibg.com. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang terkendala masalah reset atau ada kendala lah dalam hal mengaktifkan, terutama reset sih, banyak kendala itu sandi yang dimasukkan salah gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu silakan nanti melaporkannya pakai email ya. Jadi email itu dikirim ke microsoft@bgbg.com gitu ya. Saya ketikkan di chat ini ya. Microsoft kemudian biji-bijinya pakai strip biji.com. Jadi nanti saya cek lagi nama anunya emailnya microsoft@biji-biji.com. Bisa terlihatkah di obrolannya di chat sini? Apakah terlihat Bapak Ibu di obrolan? Terlihatkah Pak Heri di obrolan yang saya ketikkan link anunya emailnya? Belum, Bu. Tidak terlihat. Ya, belum terlihat. Saya cari juga nih. Yang di atas yang obrolan. Masuk, Ya. belum masuk. Mungkin apa karena beda organisasi kali ya Pak ya? Masuk, Ya, sudah jadi- masuk. Sudah. Di Q&A juga saya tambahkan. Terlihatkah Bapak Ibu? Jadi kalau ada Di grup kendala, juga apa di grup nanti. ya diteruskan aja Pak Topik di grup WhatsApp ya. Jadi jika ada kendala terkait akun, ya ini maksudnya kendala di sini kendala saat mungkin memasukkan password salah gitu ya, atau sudah diganti passwordnya baru lupa gitu ya. Karena kan kita mungkin lupa ya, nggak disimpan gitu. Jadi kita lupa apa ya password barunya kemarin. Nah itu bisa untuk meresetnya itu ke microsoft@bgbg.com gitu ya. Jadi mohon maaf kami sendiri juga tidak bisa membantu terkait mereset ini ya, karena memang reset ini sesuai dengan adminnya ya, admin dari domain itu. Kalau kemarin
Mungkin seperti itu untuk Bu Titin jawabannya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu. Semoga berhasil, Bu. Iya, coba aja Bu ya. Mohon maaf. Ibu, terima kasih. Iya. Hmm. Baik, mungkin masih bisa kita lanjutkan satu atau dua penanya lagi ya, Ibu Jumi dan Pak Taufik. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi untuk tugasnya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan dan menurut saya terbilang mudah tugasnya, tidak mempersulit. Bahkan Iya, untuk custom agentnya saja boleh yang pakai template. iya, boleh Pak. Semangat Bapak Ibu. Ya, supaya nanti predikatnya sangat baik semua gitu. Iya, harus selesai berarti tugasnya itu. Semangat Bapak Ibu. Iya, Apalagi waktunya 10 hari. ya, benar. Sepertinya sudah tidak ada penanya lagi, Bu. Iya. Mungkin kalau sudah tidak ada, bisa kita tadi sudah untuk tugas sudah ya Pak Heri ya, berarti sudah jelas aja. Mungkin dari saya kembalikan ke Pak Heri aja. Kalau dari saya sama Muhammad Topik, kami mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu atas supportnya, terutama Pak Heri ya, Pak Ardono, rekan-rekan MGMP, sehingga kami bisa berbagi di Kelompok Pusat Mahakam ini. Juga Bapak Ibu semua ya yang telah bersedia untuk join, untuk bergabung gitu ya, mau mengorbankan waktunya malam-malam gitu ya. Terima kasih banyak ya. Semoga yang kita lakukan ini senantiasa memberikan keberkahan ya bagi diri kita, juga bagi peserta didik kita ya. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mungkin kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita akhiri. Ya, Bapak Ibu bisa open cam dulu semuanya. Ini enaknya bagaimana, Bu Jum? Screenshot aja atau mode Serah aja Pak Heri. siap-siap? Eh, Jadi kita mode bersama saja dulu Bapak Ibu, together mode. Kalau together mode ini berarti yang open cam saja yang masuk ya? Iya Pak. Kalau yang galeri itu semuanya. Semuanya. Baik Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga ya. Pertama ini kita together mode dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita pakai galeri dan dimulai dari halaman 1. 1, 2, 3. Kita lanjut halaman 2. 1, 2, 3. Kita lanjut halaman 3. 1, 2, 3. Kemudian halaman 4. 1, 2, 3. Dan halaman 5. 1, 2, 3. Sudah saya screenshot, nanti akan saya bagikan ke
grup Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya kegiatan malam ini, belum tentu bukan mengakhiri kegiatan kita ya Bapak Ibu, karena akan berakhir sampai dengan tugas kita kumpulkan dan sertifikat dibagikan. Bapak Ibu semuanya semangat mengerjakan tugasnya karena menurut saya tugasnya itu mudah sekali. Asalkan kita mau bergerak sedikit saja pasti akan selesai Bapak Ibu tugasnya. Jadi semangat Bapak Ibu ya. Dan juga menurut saya ilmu yang kita terima ini mahal Bapak Ibu. Karena sebelumnya saya itu belum pernah tahu tentang Microsoft itu memiliki program yang mensupport pendidikan seperti ini. Belum pernah tahu. Setahu saya hanya Google saja. Ternyata di Microsoft juga ada. Luar biasa nih. Ibu Jumiati, Bapak Taufik, kami terima kasih sekali. Terima kasih banyak ilmu mahalnya sudah Bapak dan Ibu berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru Sakti dari seluruh Indonesia. Semoga kita akan terus belajar, kita akan terus menyesuaikan zaman. Kita tidak akan pernah berhenti belajar setidaknya sampai pensiun lah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ucapan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dan mengorbankan waktunya, kuotanya, dan lain sebagainya. Akhir kata, kami tutup malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kami undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.